Sekarang kita sudah sampai di 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita kemarin sudah belajar bagaimana ya Saul ditolak oleh Tuhan karena dia menentang perintah Tuhan ya, sebab dia tidak mengikuti apa yang Tuhan suruh untuk memberantas semua, memusnahkan termasuk kambing domba, lembu. Sebaliknya Saul mengambil lembu-lembu yang tambun karena dia tergiur dan juga dia takut kepada rakyat. Baik, kita masuk sekarang di 1 Samuel pasal yang ke-16, judul perikopnya Daud diurapi menjadi raja. Setelah Saul ditolak, Tuhan memilih Daud. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kita lihat di sini ya, Tuhan berfirman kepada Samuel ya, kamu tidak usah bersedih. Buat apa kamu bersedih? Ya, karena Saul sudah aku tolak. Sekarang isilah tabung tandukmu dengan minyak ya, tempat minyak untuk mengurapi. Sebab Tuhan berkata, engkau harus pergi ke Betlehem, ke rumah Isai, karena di sana ada seorang anaknya yang telah aku pilih menjadi raja bagiku. Ayat yang kedua, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Ya, firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Samuel ya bertanya kepada Tuhan, bagaimana kalau Saul tahu bahwa aku ke sana untuk mengurapi seorang raja yang baru, karena pada waktu itu Saul masih menjadi raja dan masih menjalankan pemerintahan. Ya, sekalipun Tuhan sudah menolak dia, tapi tahtanya masih ya ada di tangannya sampai nanti Tuhan yang menggantikan. Jadi Samuel takut kalau sampai Saul tahu maka dia pasti akan membunuh. Tuhan berkata, ya bawalah seekor lembu muda dan ya engkau akan mempersembahkan korban di sana. Katakan bahwa aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut padamu. Ya, dan Tuhan mengatakan kepada Samuel, ya nanti kamu pergi bawa lembu, bikin acara persembahan korban di sana. Dan undanglah Isai ya dan anak-anaknya untuk datang ke situ. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ya, karena tiba-tiba Samuel datang, semua takut. Ya, waduh, ini kenapa tiba-tiba Samuel ini datang? Dia membawa kabar sukacita atau sebaliknya ada suara Tuhan bagi mereka. Mereka bertanya, adakah engkau membawa ya kabar yang baik? Adakah kedatanganmu itu membawa selamat? Ayat yang kelima jawabnya, ya benar, aku datang ya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan ya datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ya dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ya, Samuel melakukan upacara penyucian untuk Isai dan anak laki-lakinya untuk mempersiapkan mereka untuk datang ke hadapan Allah dalam ibadah ya atau untuk mempersembahkan korban. Dan di sana dia mengundang Isai untuk datang ke upacara pengorbanan itu. Ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab,
Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya, anak dari Raja Daud, anak dari Isai itu anak laki-lakinya disuruh datang semua. Ketika pertama kali kakak dari Daud itu Eliab masuk ke dalam ruangan lalu dilihat oleh Samuel. Samuel langsung berpikir karena Eliab itu tinggi besar, tampangnya itu memang benar-benar tampang prajurit, mukanya juga ganteng, lalu ketika dia masuk, langsung Samuel berkata, sungguh di hadapanku telah berdiri seorang yang dipilih oleh Tuhan, yang diurapinya. Mengapa Samuel itu langsung berpikir begitu ketika melihat Eliab, kakak dari Daud yang ganteng, tinggi, besar? Karena ketika Tuhan memilih Saul, Saul itu tinggi dan tampan. Dia adalah orang yang berwajah mengesankan dan dikatakan dulu kita sudah baca paling ganteng di antara orang yang ada di Israel. Pada waktu itu Tuhan memilih Saul. Karena Saul itu adalah pilihan dari orang Israel, bukan pilihan Tuhan, desakan dari orang Israel. Makanya ketika Samuel melihat Eliab, dia melihat wow, pasti ini orang yang Tuhan pilih. Jadi seperti Saul dulu dia berpikir Tuhan pasti cari yang ganteng dan tinggi. Samuel mungkin berusaha mencari orang yang bertampang seperti Saul untuk menjadi raja berikutnya untuk Israel. Tetapi Allah memperingatkan Samuel, kita lihat ayat yang ke-7, Tuhan berkata di sana apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berbeda dengan Saul, kali ini Daud adalah benar-benar orang pilihan Tuhan. Bukan dari desakan rakyat yang menuntut raja, tetapi ini karena Tuhanlah yang sudah tidak berkenan kepada Saul. Jadi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan lihat tampangnya. Sebab manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Bukan apa yang dilihat manusia, itu yang dilihat Tuhan. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, jadi kita melihat Allah memperingatkan Samuel agar dia tidak menilai orang hanya berdasarkan penampilan luar. Mereka mungkin mengabaikan kualitas seseorang hanya karena melihat penampilan luar. Namun Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Dan untungnya Tuhan itu menilainya berdasarkan iman dan karakter dari sikap hati, bukan berdasarkan penampilan. Dan hanya karena Tuhanlah yang dapat melihat hati, makanya hanya Tuhan yang tahu siapa yang berkenan kepada dia. Hanya Tuhan yang dapat menilai raja berikutnya itu yang memang Tuhan pilih itu siapa. Kebanyakan orang hari-hari ini menghabiskan waktu untuk menjaga penampilan fisik, bahkan ada ibu-ibu yang seminggu itu berapa kali ke salon, berapa kali luluran, bahkan sekarang kalau kita lihat banyak wanita-wanita yang sibuk permak-permak penampilan luarnya ini mukanya ditarik, disuntik, diapain supaya bisa terlihat cantik. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu gak tertarik dengan apa yang ada di luar kita, namun Tuhan tertarik dengan apa yang ada di hati kita. Karena itu lebih baik kita sibuk berbenah dalam diri kita daripada apa yang di luar. Tuhan gak tertarik dengan yang di luar, tapi Tuhan tertarik dengan yang di dalam. Lalu dikatakan ketika itu Tuhan langsung menegur Samuel. Ayat 8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama, anaknya laki-laki yang ketiga, lewat di depan Samuel. Samuel juga berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan.
Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anak lelakinya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi satu-satu ya, 7 laki-laki, tapi kecuali Daud. Semua sudah disuruh lewat, tapi semua nggak ada. Tuhan bilang nggak ada satupun dari antara 7 itu yang dipilih Tuhan. Ayat yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, kita lihat di sini Samuel tanya kepada Isai, sudah semua ini anakmu? Ya, dan Isai berkata, enggak, masih ada satu lagi. Kenapa Daud tidak disuruh ikut ketika hari pentahbisan atau pengurapan raja itu? Padahal Samuel berpesan kepada Isai, semua anak laki-lakimu bawa. Karena Daud itu nggak masuk hitungan manusia. Daud bukan seorang prajurit, karena itu dia tidak dimasukkan dalam golongan prajurit ya oleh ayahnya. Daud hanya disuruh menggembalakan kambing domba. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ada alasan untuk Daud itu kepahitan dengan keluarganya karena dia diperlakukan dengan tidak adil. Sementara semua kakaknya dipakein jubah, bertemu dengan nabi besar karena akan dipilih oleh raja menjadi raja. Tapi kenapa Daud nggak dipilih? Tapi dari sini kita lihat ketika engkau mungkin direndahkan, ketika engkau mungkin tidak dianggap oleh keluarga, oleh siapapun juga, tidak apa-apa karena mungkin Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk diangkat tinggi oleh Tuhan. Yang penting tetap jaga hati kita murni di hadapan Tuhan karena Tuhan itu melihat hati. Sekalipun engkau direndahkan, sekalipun engkau dikucilkan, difitnah, kalau tangan Tuhan yang mengangkat kita maka tidak ada satupun yang bisa ya menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Dan akhirnya Daud dipanggil, dia dari kebun menggembalakan kambing domba di padang. Ya mungkin juga dia nggak sempat pulang mandi atau gimana, tapi pada akhirnya dia datang karena Samuel bilang kita nggak akan duduk makan. Panggil dia ke sini. Kita lihat di sini kalau Tuhan punya kepentingan dengan hidup seseorang, bahkan apa yang menurut manusia mustahil bagi Tuhan itu nggak mustahil. Sebab itu tetaplah hidup benar, tetaplah jaga hati, tetaplah berusaha untuk tetap murni di hadapan Tuhan sampai pada waktunya Tuhanlah yang memilih dan mengangkat hidup kita. Kita baca sekarang ayat yang ke-14. Judul perikopnya Daud di istana Saul. Jadi ketika Tuhan mengurapi Daud ya, Tuhan pun memikirkan cara bagaimana untuk Daud ini bisa mendapatkan kedudukan sebagai raja. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan itu sudah memilih kita nggak usah mikir bagaimana caranya ya, saya harus gimana. Biarkan Tuhan yang membawa kita kepada rencananya, biarkan Tuhan yang membawa kita kepada tempat yang sudah Tuhan kehendaki. Kita nggak usah mikir, nggak perlu cari muka kanan kiri sebab rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Dan firman ini berkata, sekarang kita lanjut ayat yang ke-14, di sana dikatakan, Daud di istana Saul, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi kita tahu bersama karena Daud sudah berbuat dosa, dia memberontak terhadap Allah, dikatakan roh Tuhan mundur daripada Saul dan gantinya apa? Sekarang Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Banyak yang bertanya tentang ayat ini, loh Bu, kok bisa roh jahat dari Tuhan? Jadi ini artinya Tuhan mengizinkan roh jahat itu menghinggapi Saul untuk menggenapi rencana Tuhan atas Daud. Ya perhatikan, Tuhan bisa memakai apa saja. Bahkan dikatakan roh jahat Tuhan kirim, izinkan masuk kepada Saul. Karena roh Tuhan tidak lagi berkuasa kepada dia, ya otomatis roh jahat yang
masuk kepada Saul. Dia dihinggapi oleh roh jahat. Ayat 15, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Kalau kita lihat di sini roh jahat apakah yang diutus oleh Allah? Mungkin Saul hanya mengalami depresi, atau mungkin Roh Kudus memang sudah meninggalkan Saul seperti yang kita sudah baca, dan Allah mengizinkan satu roh jahat untuk menyiksanya sebagai hukuman atas ketidaktaatannya. Bahkan Tuhan memakai roh jahat itu untuk menyatakan kuasanya atas Saul dengan cara manapun. Saul didorong untuk berpikiran tidak waras yang akhirnya membuat dia berusaha untuk membunuh Daud. Dan terjadilah di sini bahwa Saul ditinggalkan Roh Kudus, lalu roh jahat menguasai dia. Untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup Daud, Tuhan mengizinkan. Dikatakan di sana ketika ayat yang ke-16 dikatakan, baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini untuk mencari seorang, dikatakan di sana jadi Daud itu disuruh untuk memanggil Saul itu disuruh untuk memanggil Daud seorang yang pandai bermain kecapi. Di sana dikatakan jadi anak buahnya Saul itu memberitahukan kepada Saul bahwa dia harus cari seorang yang pandai bermain kecapi. Agar apa? Agar dia terbebas dari hukuman atau roh jahat itu. Dan dia harus dikatakan dikatakan Tuhan menyuruh untuk Daud itu datang menemui Saul. Jadi ketika Saul diganggu oleh roh jahat itu, pegawai-pegawainya berkata agar Saul mencari seorang yang pandai bermain kecapi, sehingga apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia bermain kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Setiap kali Saul diganggu roh jahat itu, mungkin dia seperti orang kerasukan, harus dicari orang yang bisa main kecapi, dia memuji menyembah Tuhan, maka dia akan merasa nyaman. Ayat 17 di sana dikatakan, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Perhatikan cara Tuhan itu bekerja. Akhirnya Tuhan mengizinkan roh jahat yang dikirim oleh Tuhan buat Saul menghinggapi, sehingga dia harus mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Dikatakan di sana, lalu carilah bagiku, kata Saul, seorang yang pandai yang dapat main kecapi dengan baik, bawalah dia kepadaku. Ayat 18, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih seseorang, maka Tuhan juga memikirkan caranya. Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi Daud tidak langsung diangkat menjadi raja karena Saul masih memerintah sebagai raja pada waktu itu. Tapi Tuhan bekerja, akhirnya roh jahat itu diizinkan masuk kepada Saul, sehingga dia harus mencari orang yang pandai bermain kecapi. Dan ada yang bilang, aku telah menemukan orang yang pandai main kecapi, yaitu Daud, anak Isai. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, dikatakan di sana. Dan Tuhan menyertai dia. Ketika akhirnya Daud dipanggil, ayat 19, kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya.
Ya, kita melihat Bapak Ibu ya, ketika ya Tuhan itu sudah memilih ya Saul untuk menjadi orang yang dipilih dia dan diurapinya, maka Tuhan juga yang memikirkan jalan-jalan agar Daud itu bisa masuk ke istana Saul. Dan ketika akhirnya Saul dirasuki roh jahat, ya maka Daud bermain kecapi. Ya, jadi kecapi itu adalah alat petik ya, alat musik petik dengan dawai-dawai yang dibentangkan dari ujung satu ke ujung lain untuk ya bisa kecapi itu berbunyi berbentuk segitiga. Dawai-dawai yang sederhana itu biasanya dari zaman dulu dibuat dari rumput yang dipilin, tetapi dawai yang lebih baik dibuat dari ya usus binatang pada zaman dulu ya, yang sudah dikeringkan. Jadi dawai kecapi itu berjumlah sampai 40 helai dan bunyinya lebih keras daripada alat musik yang lebih kecil yang berdawai 3 atau 4 yang disebut ya lira biasanya yang zaman dulu. Daud yang terkenal karena keterampilannya sebagai gembala dan karena keberaniannya juga seorang pemain kecapi, dan dia juga seorang pemusik yang ya profesional yang baik, yang akhirnya dia juga menulis banyak mazmur. Karena kita tahu bersama Daud itu ketika dia menggembalakan kambing domba, dia sambil bermain kecapi, dia sambil memuji Tuhan. Makanya dia banyak menulis lagu, terutama di kitab Mazmur itu hampir semua lagu-lagu yang dijadikan lagu rohani itu adalah ya tulisan dari Daud ketika dia sedang menggembalakan kambing domba. Lalu akhirnya ya Saul menyuruh orang untuk memanggil Daud. Ya, dan dikatakan di sana akhirnya orang pergi ke rumah Isai untuk mengirim pesan dari Saul bahwa Daud diminta menghadap ke istana. Dan 21 dikatakan demikianlah ya Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Dikatakan Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ya, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Jadi kita lihat ya, tadinya Saul itu suka kepada Daud karena memang ya Daud orang yang takut akan Tuhan, rendah hati, dan ya yang disertai Tuhan. Dan pada waktu Saul meminta Daud untuk melayani dia, Saul tidak mengetahui bahwa ya Daud sudah diurapi oleh Tuhan secara diam-diam untuk menggantikan posisinya sebagai raja atas Israel. Ya, dia nggak tahu. Dan dikatakan di sini bahwa ya undangan Saul ya itu memberikan kesempatan yang sangat baik kepada ya Daud sebagai calon raja untuk memperoleh informasi dari tangan pertama mengenai cara memimpin sebuah bangsa. Ya, Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan kambing domba ayahnya di Bethlehem. Jadi kita lihat di sini Tuhan itu punya cara untuk menggenapi rencananya atas seseorang ketika dia memanggil seseorang itu. Bayangkan Daud langsung menjadi pelayan pribadinya Saul, karena ketika Saul dirasuki roh jahat, Daudlah yang bisa mengusir roh jahat itu. Bahkan ya lewat Saul, Daud banyak mendapat informasi, bahkan Tuhan izinkan dia untuk belajar menjadi seorang raja. Dia belajar dari Saul tentang bagaimana kepemimpinan, dia belajar bagaimana strategi perang karena dia menjadi orang pribadi, ya langsung menjadi asisten pribadi yaitu pembawa senjata dari Saul. Tidak gampang mencari orang yang setia menjadi pembawa senjata, itu artinya dia orang yang terdekat, orang yang dipercaya, dan Alkitab berkata di sini Saul sayang kepada Daud ya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap kepada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Lalu Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu pun undur daripadanya. Ya Bapak Ibu, ya, dan kita melihat di sini bahwa bagaimana Tuhan ya menggenapi rencananya atas hidup Daud. Ya, itu satu hal yang sangat luar biasa.
Percayalah Tuhan itu selalu punya jalan, Tuhan itu selalu punya cara. Asalkan kita itu berkenan kepada Dia, Dia yang tahu membuka jalan-jalan kita untuk mengenapi rencananya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami ini belajar percaya bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang dapat menggenapi semua rencana-Mu atas hidup kami. Dari Daud kami belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup Bapa, bahkan Engkau mengangkat Daud masuk ke istana Saul untuk dia boleh belajar menjadi seorang pemimpin. Bahkan Engkau juga mengurapi dia. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu hari ini. Mungkin mereka sudah putus asa yang beban berat. Tuhan, Engkau tolong berikan kekuatan agar kami ini boleh menyadari bahkan tahu bahwa kami punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini. Mari saudara kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati seluruh hidupmu, supaya Engkau diberikannya roh Tuhan senantiasa ada pada hidupmu, agar Engkau hidup takut akan Tuhan, dipakai oleh Tuhan seperti Daud. Karena itu terimalah kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel Bapak Ibu.